Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita jumpa lagi dalam podcast saya, Dinamika Kita malam ini, bersama seorang dokter yang kadang-kadang orang sebut sebagai dokter koboi. Nggak tahu koboinya dari mana gitu. Setahu saya di koboi cuma ada di Amerika. Tiba-tiba ada koboi di Makassar, ini heran juga. Beliau adalah Dr. Wahyudi Muhsin. Selamat malam. Malam dengan Cu, sehat Cu selalu. Alhamdulillah. Gimana perkembangan COVID setelah memasuki 2 tahun ya? Iya, mau ulang tahun lagi. Udah mau ulang tahun. Iya. Iya, dengan Cu kita selalu dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, selalu mengatakan bahwa pandemik ini tidak bisa ditebak. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik. Makanya kami dari awal COVID selalu menyampaikan bahwa selalu waspada. Itu kata kuncinya dengan Cu. Dan yang paling utama adalah poinnya mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Iya. Kenapa kami bilang begitu dengan Cu? Karena untuk menjadi saat ini menjadi positive rate kita di bawah 5%, itu bisa saja dalam waktu singkat naik lagi dengan Cu. Makanya kami selalu bilang untuk bisa memastikan bahwa kita posisi tanda kutip sudah bisa memenangkan pertempuran ini, karena kita bertempur dengan virus COVID-19 yang tidak berbentuk, butuh waktu evaluasi 1-2 bulan sampai 3 bulan dengan Cu. Tidak bisa 1 minggu turun langsung kita tepuk tangan melonggarkan semuanya. Nah, itu yang menjadi catatan penting ya. Tapi apa sebetulnya strategi yang paling jitu ya? Karena kalau kita lihat kan selama 2 tahun ini tren positif rate-nya naik turun rata, naik turun. Bagaimana sih ini mengambil kesimpulan? Posisi ini aja lah kita ambil misalnya, ya kan? Artinya kewaspadaan oke lah menurut saya harus kita jaga, ya kan, protokol kesehatan, hidup sehat dan sebagainya. Tapi ini kan kadang-kadang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ya tidak tahu dari mana sumbernya, begitu. Makanya sebenarnya dari analisis kita bahwa vaksin ini sudah tepat. Iya. Dengan mendorong sampai 85% supaya bisa terjadi herd immunity, itu poin utama untuk bisa kita lakukan saat ini. Terbukti bahwa banyak pasien-pasien kita yang terkena COVID-19 setelah vaksin itu tidak seperti awal-awal waktu kena dengan mengatakan bahwa terjadi peningkatan antibodi COVID setelah vaksin. Namun yang harus kita lakukan saat ini adalah mendorong bisa sampai 85% warga Indonesia, warga Sulawesi Selatan, warga Kota Makassar, warga dimanapun untuk bisa dapat vaksin. Tapi nyatanya baru 65% untuk vaksin pertama, baru 50% sekian-sekian untuk vaksin kedua. Artinya yang kita harus dorong adalah supaya bisa sampai 85%. Ini cara selain masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, menghindari kerumunan untuk bisa memenangkan atau untuk bisa kita keluar dari persoalan COVID-19 ini dengan upaya-upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama. Karena apapun yang kita lakukan saat ini, kita sudah tahu bahwa upaya selain 3M, maka harus pakai divaksin, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadikan pembelajaran dari bulan-bulan lalu dengan Cu. Bulan-bulan lalu artinya begini, Singapura, Malaysia, Amerika, Inggris saat ini meningkat dengan Cu. Tapi karena sudah divaksin, tingkat kesembuhan sangat tinggi dari awal-awal COVID. Yang meninggal juga sangat kurang.
Terpapar ya, tapi tidak separah kalau kita lihat tren sebelum vaksin. Iya. Nah, maka upaya-upaya inilah yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenangkan pertempuran melawan COVID-19 dengan cukup. Tapi kan tadi kalau Yudi bilang baru kurang lebih 60% ya yang divaksin. Oh, apa sih persoalan yang sebenarnya untuk meyakinkan masyarakat mau divaksin atau tidak mau divaksin? Nah, ini juga PR buat kita semua karena begitu gampangnya orang menerima informasi lewat smartphone dengan cuk, sehingga kadang biasa masyarakat itu menerima ada dua. Dia membaca hanya judul, tidak membaca isi. Yang kedua, menonton video yang entah siapa yang bilang, tapi menjustifikasi otaknya bahwa itu yang benar, padahal sebenarnya salah. Ada orang bilang setelah vaksin, orang mati-mati ayam. Orang tiba-tiba meninggal, orang tiba-tiba ini, orang tiba-tiba itu. Semua negatifnya langsung diterima dengan cuk. Nah, saat ini kita sama-sama supaya yang kita kampanyekan adalah orang banyak sembuh, orang kematian menurun karena COVID itu akibat vaksin yang dirasakan manfaatnya. Makanya semua orang bertanya saat ini memang berita-berita itu yang berita-berita mainstream terkalahkan yang sosmed. Nah, makanya kami himbau bahwa bertanyalah kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada yang seolah-olah langsung jadi ahli. Banyak sekarang ahli dengan orang lebih pintar daripada dokter. Nah, itu yang kita harus waspadai. Bertanyalah sama dokter. Tapi ini kan persoalan kalau kita lihat kemarin sebelum ada vaksin ya. Sebelum ada vaksin ada penurunan kan. Ada penurunan penularan. Karena menurut sebagian orang mengatakan bahwa karena memang ada kedisiplinan masyarakat untuk prokes. Nah, sehingga turunan itu yang menyebabkan mungkin orang mengatakan ya kalau kita prokes terus kan ngapain vaksin, seperti itu. Apa seperti itu? Sebenarnya Deng, ilmu COVID ini tidak flat, selalu berubah. Awal-awal orang dulu bilang bahwa hanya tertular lewat droplet. Ternyata berubah lagi, ternyata aerosol. Berubah lagi ternyata dengan sentuhan kulit. Banyak perubahan-perubahannya. Nah, sama dengan yang kita disampaikan, orang bilang tingkat kepatuhan berbanding lurus dengan turunnya angka COVID. Tapi ternyata tidak bisa masyarakat mempertahankan itu, Deng. Orang sudah suntuk. Awalnya ketat, awalnya disiplin, menjadi longgar. Naik lagi dengan cuk. Seandainya itu terus dia pertahankan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, pakai masker. Hakul yakin itu akan bisa terjaga dengan baik. Tapi kan kenyataannya tidak dengan cuk. Ujung-ujungnya adalah tingkat kepatuhan. Sama seperti kalau kita ke luar negeri, dilarang merokok, denda segini. Jelas kita dengan cuk. Kita tidak. Semakin dilarang, semakin mencoba. Menganggap bahwa kita dikerungkung, padahal ini itu berbanding lurus dengan kepatuhan tapi kenyataannya tidak patuh. Makanya muncul vaksin. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah dinamis. Karena inang-inangnya ini adalah manusia. Inang-inangnya ini manusia. Kalau inang-inangnya ini terjaga, anggaplah dengan ada 10 orang. Dari 10 orang itu 8 yang divaksin, 2 yang tidak. Ternyata yang 2 ini COVID. Menularkan. Memang dari 8 yang divaksin ini kena. Tapi tidak separah awal-awal sebelum divaksin. Akhirnya dengan ini virus masuk ke tubuh orang yang divaksin, capek dia dengan
akhirnya dia mati Iya. dengan sendirinya. Inilah yang dikatakan namanya herd immunity. Iya. Prediksi kami, kalau semua orang 85% ini betul-betul bisa kena dengan namanya vaksin, COVID ini akan meredup pelan-pelan dan akan seperti flu biasa. Iya. Nah, Itu sekarang kan teorinya. begini. Ini dalam konteks ini yang punya kompetensi yang lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Kadang-kadang kan orang bertanya, kok ujuk-ujuk sedemikian cepat di barang datang gitu. Iya. Misalnya kemarin kalau misalnya varian D baru seminggu di India, terus di Jakarta udah ada, terus tiba-tiba di kabupaten udah ada. Gimana sih ini melihat distribusi ini bisa terjadi sebegitu cepat? Apakah dia melalui udara ataukah perpindahan dari manusia ke manusia atau dari apa? Iya. Poinnya dengan Cuk, manusia ke manusia. Andaikan dengan Cuk, aturan ini diperketat sesuai dengan tekstual. Iya. Umpamanya kita dibatasi pergerakan, tapi yang terjadi adalah penerbangan internasional dibuka, maka terjadi dong transfer virus. Nah, itu yang terjadi kemarin dengan Cuk. Banyak orang-orang asing masuk, yang notabene membawa virus-virus, maka muncullah virus Delta itu dari India. Banyak, walaupun bukan asalnya dari India, dia dari Spanyol kalau tidak salah. Nah, Artinya kan begini, Yudi. Kalaulah orang-orang dari luar yang datang ke Makassar misalnya kan, katakanlah kan, menurut saya sih tidak banyak misalnya ya, misalnya 1-2 orang. Oh, dia punya penetrasi kok kenapa sedemikian besar gitu? iya, ingat ya dengan Cuk, awal-awal orang kena COVID ini 1-2 orang, ji memang 1-2 orang di Wuhan. Iya. Di Indonesia 1-2 orang awalnya. Makanya kembali lagi dengan Cuk, bahwa teknologi kadang biasa agak terlambat mengikuti tren daripada COVID-19. Namun yakin dan percaya dunia kedokteran terus berbenah, maka kita bisa mendeteksi yang mana virus yang cepat dan lain sebagainya. Jangankan itu, yang sudah ada juga dengar kabar, mudah-mudahan itu tidak terjadi, virus buatan Indonesia. Iya. Nah, tapi itu hanya gosip, mudah-mudahan tidak benar. Artinya semua itu virus bisa menjadi kuat atau bisa menjadi lebih dahsyat kalau kembali lagi inang-inang ini membuat dia subur. Tapi keyakinan saya pribadi dengan Cuk bahwa inang-inang ini dulu memang jadi lahan subur untuk penyebaran virus COVID. Iya. Tapi dengan adanya upaya-upaya kayak pakai masker, jaga jarak, plus vaksin dengan pola hidup sehat, COVID ini sudah memiliki lawan sepadan, sehingga dia lemah, sehingga dia semakin akan meredup pelan-pelan dengan Cuk. Enggak, kan begini. Kalau menurut saya ya, dia kan bermutasi. Iya. Artinya, apakah ada upaya dari ID? Kalau dikatakan dulu COVID ini berasal dari kelelawar, itu yang di Wuhan ya, berarti ada kesamaan tempat dia inang-inang itu bermukim dengan kondisi yang ada di kelelawar, kan begitu? Itu gosipnya dengan Ya, itu kan ceritanya tidak. Tidak kan? Ternyata dari manusia ke manusia. Dari manusia ke manusia. Iya. Ada nggak sekarang penelitian tentang bahwa barang ini kita arahkan dia bermutasi ke sana, bukan ke manusia? Kemarin ada gosip dan saya baca dengan Cuk, sudah masuk di harimau. Tapi dia sembuh dengan obat cacing. Iya. Yang katanya bedeng bahwa bisa menyembuhkan. Nah, artinya
sudah ada obatnya untuk itu. Tapi kita berharap jangan seperti itu dengan Cu. Karena kalau itu yang terjadi berarti sudah kita tidak bisa tebak yang mana hewan mana yang akan menghinggapi. Kalau sudah bisa kelelawar, akan burung, akan ada ayam, kucing dan sebagainya. Justru itu semakin berbahaya menurut penelitian dengan Cu. Syukurnya manusia ji dengan Cu. Iya. Dalam artian kita bisa tahu bahwa kalau orang demam begini anunya, tapi kalau masuk ke hewan tiba-tiba menyerang ke manusia juga, hewan juga, wah bahaya sekali dengan Cu. Itu yang menjadi PR dunia kedokteran saat ini, terus mencari pola yang terbaik untuk cukup sampai di bagaimana caranya kita memenangkan pertarungan dengan COVID. Mudah-mudahan tidak bermutasi di hewan. Itu yang kita takutkan. Karena kalau itu yang terjadi, wah bahaya sekali dengan Cu. Ngeri. Mudah-mudahan tidak dengan Cu. Mudah tidak ya. Iya. Oke, jadi kita lanjut dengan sesi yang selanjutnya.